Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan tetap di rumah, termasuk belajarnya juga dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 bab 3 peduli lingkungan hidup. Adapun yang akan kita pelajari pada materi kali ini adalah 1. Pengertian dan ciri khusus teks eksposisi. 2. Menentukan informasi dalam teks eksposisi. 3. Menyimpulkan isi teks eksposisi. 4. Menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang terakhir, menulis teks eksposisi. Yang pertama, kita akan melihat dulu pengertian dan ciri khusus teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paparan yang berusaha memberitahu atau menerangkan sesuatu. Ciri teks eksposisi. 1. Penjelasan pokok secara objektif. 2. Gaya penulisan informatif. 3. Teks memuat fakta. Menentukan informasi dalam teks eksposisi. Yang pertama, unsur-unsur teks eksposisi. 2. Jenis-jenis teks eksposisi. Teks eksposisi dibentuk oleh 2 unsur utama, yakni gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga pendapat. Gagasan adalah pendapat yang dikemukakan. Sedangkan fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Jenis-jenis teks eksposisi. 1. Identifikasi. 2. Perbandingan atau pertentangan. 3. Ilustrasi. 4. Klasifikasi. 5. Definisi. 6. Analisis. Menyimpulkan isi teks eksposisi. 1. Menentukan isi teks eksposisi. Yang kedua, meringkas teks eksposisi. 3. Menyimpulkan teks eksposisi. Menentukan isi teks berarti mengambil garis besar atau intisari teks tersebut. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan saat meringkas teks eksposisi sebagai berikut. 1. Bacalah teks dengan saksama. 2. Tentukan gagasan pokok tiap paragraf. 3. Rangkaikan setiap gagasan pokok tersebut dengan kalimat yang dibuat sendiri. Sedangkan langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi adalah sebagai berikut. 1. Membaca atau mendengarkan teks eksposisi dengan saksama. 2. Mencatat isi pokok teks eksposisi. Isi pokok teks eksposisi merupakan gagasan pokok teks. Yang terakhir, merangkaikan isi pokok teks menjadi sebuah simpulan. Menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. 1. Menjelaskan struktur teks eksposisi. 2. Menjelaskan kaidah kebahasaan teks eksposisi.
Struktur teks eksposisi. 1. Tesis. 2. Argumentasi. 3. Penegasan ulang. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. 1. Istilah. 2. Adjektiva. 3. Afiksasi. 4. Verba. 5. Pronomina. 6. Konjungsi. Menulis teks eksposisi. Setelah menulis teks eksposisi, dilanjutkan dengan menyunting teks eksposisi. Untuk menyusun teks eksposisi, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. A. Menentukan masalah atau topik yang akan dibahas. B. Menentukan tujuan teks eksposisi. 3. Mendaftar gagasan-gagasan pokok yang berkaitan dengan masalah. 4. Menulis kerangka karangan sesuai struktur teks eksposisi. Yang terakhir adalah mengembangkan kerangka karangan yang telah ditulis menjadi teks eksposisi. Nah, setelah menulis teks eksposisi, maka langkah berikutnya adalah kita akan menyunting teks eksposisi tersebut dari 3 aspek. Yang pertama adalah aspek isi, yang kedua aspek struktur, yang ketiga adalah aspek kebahasaan. Demikianlah materi tentang teks eksposisi. Mudah-mudahan mudah diterima dan dikerjakan atau dipelajari. Marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.